memetakan kemampuan dan drop zone dari tim-tim sebelumnya kayak susah banget kan karena cuma 2 kali gitu. Ini yang kali kedua mereka di Sanhok. Betul sekali. Sunhawk tuh kemarin dimainin 1 kali, sekarang Heeh. 1 kali. Vikendi Heeh. berarti 3 kali ya. Di hari pertama itu 1 kali, sekarang 2 kali. Irengel berarti total 3 kali. Miramar cuma 2 kali. Ini sebuah hal yang unik tentunya yang ada di CK kali ini. Karena biasanya Irengel yang dominasi lebih banyak. Tapi kali ini malah Vikendi yang juga agak banyak sama kayak Irengel. Jumlah bobot mapnya itu sama berarti. Makin Antara hard Vikendi mode sama ya. Irengel. Iya Karena betul. Irengel kan udah kayak maps paling bersahabat bagi semua tim Map karena udah sejuta umat. apal. Kamu aja apal nggak pas? Apal Irengel. Apal Mau ya. gerak lewat kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah semua oke. Itu dia. Rumputnya tingginya berapa? Tingginya itu kalau nggak salah yang di sekitar bawah itu arah selatan kira-kira 5 28 cm. sampai 28,2. Oh, oke tuh. Pas aja udah apal, apalagi para Apal. player ini. Dan kalau di area Sanhok ini enak banget dari tim nomor 3. Kayak mereka bisa ngeluting secara bebas, di sekitarnya nggak ada Wah, contender yang menunggu mereka. Tapi dari tim Oasis, tim nomor 12, juga OGG. udah nungguin nih. Betul. Itu kayaknya nggak ada lootingan yang terlalu bagus deh. Tadi bahkan Uno pun, nah kan ketangkep sama Ivos di mana Microboy mendapatkan 1 QB-nya disegel. Tangkep langsung di area depan. Udah sadar satu sama lain seharusnya kayak ini udah ngeliat-liat belum empat. Sementara boom mereka ketika sudah kehilangan satu member yang kayaknya emang tadi jauh. Mereka Kayaknya berusaha untuk emang Boom kan berpisah, jauh-jauh tadi kan. Iya. Turun mereka tuh misah, yang satu di mana dan mana gitu. 1-2-1. 1-2-1. Oke, 2 orang di tengah, 1 kiri, satunya di Mongstar tadi ya. Mong naik. Iya, Mongnai. Betul. Jadi kayak ketika mereka melakukan split push seperti itu, melakukan split looting, memang resiko untuk kehilangan membernya lebih besar. Tapi kayak bertiga sekarang dari tim Boom udah mulai nge-group up lagi, disisir terlebih dahulu, di clearing areanya. Fokker memilih untuk nge-scout di area luar. Kan juga udah mulai ngikutin nih, jadi udah mulai bergerak dari teman-teman Boom. Ya, betul. Mereka menuju ke arah Tatmok. Ini Tatmok tuh healingannya agak lumayan banyak. Terus Tatmok itu area yang bener-bener ada di bagian utara. Dan tadi kan circle ke arah utara. Berarti Boom punya kontrol area yang bagus banget. Karena mereka terlebih dahulu menuju ke bagian utara dibandingkan tim-tim yang lainnya. Dan yang paling dekat sama Boom tadi kalau nggak salah cuma EVOS. Sementara EVOS juga mereka masih nge-split karena ada yang ditinggalkan di arah Paradise 2 pemain, terus KF sudah mengambil bagian kompon luar dari arah Paradise-nya. Ini EVOS nge-splitnya 1-2-1 berarti. Ya, kayaknya lagi populer ya 1-2-1 sekarang ya. Betul. Tapi dari tim BTR mereka ngedapetin knock di ujung sana, di sisi yang berbeda, di map yang lainnya. Satu knock terjadi dan seperti akan dirasa kita bikin Fous harus terkenok pula, knock dibalas knock. Teman-temannya masih terlalu jauh untuk melakukan backup di ujung sana, mencoba untuk nge-tap ada siapa tapi belum terlihat. Masih bisa berlindung dari tim BTR. Betul, ternyata ada gangguan dari Mas Gaga ya. Dari Aditama Esport kali ini melihat pergerakan dari tim Ion tentunya yang saat ini sedang bersembunyi di balik sebuah batu. Mendapatkan sebuah knockdown, tidak sempat mendapatkan sebuah confirm elimination karena diganggu juga oleh tim nomor 3. Aditama Esport yang menjadi third party di tengah pertarungan antara Ion dan juga tim nomor 17 dari Traitor X GFX. Masih bisa diselamatkan, hanya knock yang terjadi padahal tadi darahnya tinggal tipis banget. Sayang spray yang terakhir mereka lakukan belum berhasil mendapatkan poin eliminasi di tim BTR. Dan sekarang tim BTR juga kayaknya dari lootingannya masih kurang, dari fastnya juga baru level 1. Betul. Mereka masih berusaha untuk mencari sari karena kayaknya tim BTR juga nggak turun di tempat yang langsung besar ya. Ya, mereka lebih milih untuk bermain scrapping karena ini gaya mainnya Victim kan, sebelumnya mereka di tim Victim. Iya. Sampai akhirnya mereka di buyout oleh BTR dan bergabung di BTR saat ini. Makanya mereka punya drop zone itu scrapping di area sekitar bootcamp. Tapi ternyata dari tim nomor 17 tentunya dari Traitor X, mereka juga melihat keberadaan dari Aditama Esport. Satu pemain sudah mulai diamankan kali ini yang sedang berupaya untuk menyeberang jalan dan terspot juga oleh seorang Ninja. Namun Ninja angle shootnya tidak terlalu luas ternyata. Salah satu pemain dari Aditya pun sudah dipulangkan karena lobby. 3 player tersisa kali ini. Bahkan satu pemain yang dari bagian dalam kompon pun sudah mulai terspot oleh tim Traitor X. Yes, tim nomor 17 pun mereka berada di kondisi yang cukup baik, dikelilingi tembok yang kokoh. Mereka bisa ngelihat segala sisi. Tadi dari tim BTR juga udah kelihatan. Jadi di kanan, kiri, atas, bawah, mereka bisa untuk melihat posisi lawan-lawan mereka dan juga melindungi diri mereka. Satu knock, tadi udah beberapa knock juga terjadi. Sekarang tim Oasis yang berada di area luar, mereka sudah kehilangan satu membernya. Di area depan akan ke Diras. Itu tipis banget sih. Betul, tapi ke Dari tim revive. Grims.
Grims ke revive. Mungkin Grims karena punya slogan yang mantap kali ya. Grims di boss. Ya, jadi siapapun pasti bakal gentar untuk menghadapi mereka. Walaupun mereka posisinya saat ini sedang tidak diuntungkan, tapi mereka punya high ground control yang lebih bagus dibandingkan tim yang ada di bawah mereka. Untuk OGG nih yang punya high ground control lebih bagus dibandingkan tim Grims. Ini berdua keras-keras banget menahan posisinya dan sayangnya dari tim Oasis tertap dari arah yang sangat jauh. Dua member tereliminasi, satu terkenal dan Grims yang sepertinya mendominasi area pertarungan ini pas. Betul, mereka berhasil mengcounter posisi dari OGG. Kali ini Grims bakal maju ke arah QB karena QB sudah berhasil mereka amankan. Tinggal Skadi doang nih, tapi Skadi biasanya sakit banget sih damage-nya. Ya dengan damage yang sakit pula sekarang mereka Di akan steal bertahan. kill. Yang ngenokin Grims, yang dapat killnya EVOS. Cuan. Cuan, lumayan, cuan. Menikung. Ini seperti menikung. Yang usaha siapa yang dapat siapa kan? Makanya kalau ada kesempatan langsung hajar. Jangan Hajar, dibuang-buang kesempatannya. Jangan membuang waktu dan Betul. apalagi ketika ada kesempatan ambil itu karena semuanya nggak butuh banget poin sih. Ketika poin nggak terlalu berbeda jauh, poin kill jadi sangat berarti dan beralih sekarang ini tim nomor 10. Ya, tim nomor 10 adalah G-Space Commander atau F5 yang kali ini berada di arah perbukitan dan di bawah mereka persis Budi. Itu ada satu tim yang udah menunggu mereka, ada tim nomor 16 TF2W. Ya, dan kayaknya ini sedikit diungguli oleh tim nomor 10 karena mereka berada di area Hargon. Posisi mereka sangat bisa untuk melihat ada Jami yang ada di area atap. Coba untuk bertukar senapan saja, bertukar tembakan dan belum terjadi eliminasi ataupun knock dari kedua tim ini. Tapi kayak keduanya bakal nahan posisi sama-sama kan? Betul, tapi yang paling bahaya sebenarnya dari TF-nya ini karena belakang mereka tuh jembatan. Kalau ada yang nyebrang di belakang mereka itu bakal berbahaya banget untuk setup dari tim TF. Sementara Scarlet Gaming tadi berhasil mendapatkan satu elimination lagi dan kondisi dari Aditama Esport yang ada di bagian bootcamp juga udah mulai bonyok nih Budi. Tinggal satu atau dua pemain tadi tuh. Kalau aku jadi dia aku bakal ngumpet terus sih pas. Ngumpet ya, Sendirian. gak usah keluar ya. Rasa metu pokoknya ya. Tunggu aja. Alon-alon asal kelakon. Betul. Sabar aja sampai pada posisi di mana lawan-lawan mereka juga tinggal sedikit dan banyak sekali pertempuran seperti terjadi di sisi yang berbeda dengan spray down Microboy. Sudah dapetin satu eliminasi yang clear di area depan. Kayak mau di-clearin belum bisa karena teman-temannya juga masih begitu jauh dari tim MD di depan. Tapi seenggaknya dari Microboy udah dapetin informasi gitu. Walaupun dia nggak ada follow up dari teman-temannya. Satu orang Microboy aja udah cukup untuk menghalangi rotasi dari tim nomor 11. Tidak dibiarkan lewat untuk mendekat karena pada kali ini masa depan Dream sepertinya masa depannya tertahan oleh Microboy. Masa depan yang cerah untuk Microboy tapi tidak untuk masa depan dia ya. Masa depannya tidak secerah masa depanmu. Nggak apa-apa, memberikan masa depan untuk orang lain. Pahala. Pahala. Tapi enggak sih, di sini siapa yang mau untuk Semua memberikan masa butuh depan. poin. Betul, ini Manongzi. Ya, Maungzi atau Manongzi? Mongsarzi. Mongzi. Dia bikin nama ya. Manongzi. Entah terinspirasi dari mana, tapi namanya bener-bener Manongzi itu. Dan ternyata dari TF juga berhasil mendapatkan satu pemain dari G-Space Commander tadi yang ada di atap sepertinya berhasil mereka amankan. Berpindah kembali ke arah masa depan e-sport yang sudah melakukan setup dan regroup dan mereka cukup dekat dengan salah satu pemain dari Boom Esport yang belum mereka ketahui posisinya ada di arah mana. Ini dia. TF ternyata berhasil memotong rotasi dari tim yang ada di belakang mereka. F5 Commander nggak dibiarkan lewat tuh. Ya, dan selagi dia ditungguin, mereka juga harus beradu dengan adanya blue zone. Damage yang sangat besar harus mereka terima dan posisi untuk rotasinya harus diperhitungkan betul-betul. Lihat, mau gerak area manapun sudah terlihat oleh tim nomor 16. Betul, mau kemanapun bahkan James yang ada di bagian belakang pun terspot. Spray down begitu saja kali ini. Berhasil mendapatkan beberapa obstacle untuk bersembunyi. Tapi entah untuk berapa lama waktu yang bisa digunakan untuk bersembunyi dan berapa banyak healing yang dipunya karena mereka ada di arah blue zone. Ya, beradu dengan waktu, beradu dengan lawan yang berada di depan. Jadi banyak banget yang harus mereka hadapi karena rotasi mereka yang agak terlambat dan zonanya, wow, berada setengah di air, setengah di daratan. Ini berapa dan persen airnya? yang ada di dalam circle itu cuma ada 2 player aja. Tapi udah beberapa mulai masuk dari tim EVOS juga nggak mau kelewatan. Dan aku ngeliat tim EVOS
mereka nggak pernah untuk terlambat masuk dalam zona. Mereka Betul. lihat gerakan, mereka nggak mau untuk di belakang. Ya, mereka benar-benar bergerak dengan cepat gitu. Bahkan mereka sudah mengirimkan 2 pemain ke arah circle, 2 pemain lagi bakal nge-follow up di belakang untuk memastikan tidak ada tim yang bisa nge-backstep mereka. Malah boom, yang punya strategi healing kali ini terpantau. Begitu juga dari seorang yang tidak disayang kali ini oleh teman-temannya karena tidak ada backup fire dari pemain-pemain F5 yang lainnya. Yang pun dipulangkan ke arah lobby kali ini berarti F5 menyisakan 3 pemain mereka. Apakah strategi split dari F5 akan bisa berhasil? Karena dari tim nomor 16 langsung ke dari segala arah. Itu keras banget dari tim nomor 16. Mencoba untuk melihat ada siapa lagi. Karena posisi mereka sudah terlihat, terekspos. Ya, ini tembakan counternya tadi benar-benar menyakitkan banget. Bahkan James masih bisa dilihat oleh seorang Wule. Kali ini Ule ternyata yang masih memantau dan membackup 2 temannya yang sedang berenang-renang di Sungai Sanhok. Kali ini nggak bisa bergerak kemana-mana, bakal digoyang lagi Gironya. Tapi ternyata Bonmon masih bisa lompat indah di atas jembatan dan menyelamatkan posisinya di balik sebuah box yang terparkir di jembatan mewah ini. Wow. Jembatan kematian atau jembatan apa nih? Itu Karena jembatan kematian iya, terekspos semua, dia harus perlahan-lahan, smoke harus dikeluarkan banyak. Dan selagi itu kita ngeliat dari tim BTR, sempat untuk di-revive knock yang terjadi, tapi dari tim nomor 9, Grim Z, mereka nggak mau ngelepasin. Mereka udah menyisiri, mengelilingi areanya. Tapi dari tim nomor 9 pun ketika mereka hanya bertiga saja, harus hati-hati. Betul, karena mereka udah nggak berempat lagi, bahkan mereka bertemu dengan satu tim di bagian depan sana, dan dari GD pun mendapatkan satu pemain dari XL kali ini, 1 elimination point kembali bertambah bertukar GD Gits, dan mereka masih berempat loh Bude, punya 4 pemain, di menit ke-16 itu bener-bener menguntungkan, karena setupnya bisa lebih meluas ke arah area-area sekitar mereka. Ya, apalagi kalau menang jumlah dalam peperangan, mereka bisa langsung ngeras bareng-bareng, ada backupan pula. Tapi di sisi lain ini sekarang di open field yang terjadi, Grim Z masih bersembunyi mendengar dari kanan kiri, semuanya mulai berperang dan menghadapi satu sama lain. Tapi kalau dalam posisi ini memang sulit banget sih untuk mereka berhadapan satu sama lain. Betul, susah banget apalagi buat BTR kali ini, apalagi udah berapa kali gue omongin tuh, ban baginya pecah dan ngepot, bahkan 2 pemain mereka tumbang di tengah rotasi yang sedang dibangun oleh Ion. Tidak ada backup fire dari 2 pemain Ion yang lainnya karena mereka juga tidak terlalu bagus posisinya untuk memberikan backup. Ya, dan enak banget bagi tim-tim atau player-player yang sudah mendapatkan batu di open field kayak gini. Mereka bisa bersembunyi, apalagi yang di area high ground. Grim Z sang sempat untuk nge-heal, dan dari ujung sana kita lihat ada spray yang dilakukan Grim Z, melihat ada pergerakan dari tim GD yang ada di depan sana. Betul, GD sudah mulai terspot tadi, dan GD pun butuh proses untuk mereka masuk ke dalam zona. Bahkan salah satu pemain mereka sudah berenang ke area sungai supaya tidak tertembak oleh tim-tim yang ada di sekitar mereka juga. Dan Misery terlihat kali ini, Len tahu di mana Misery berada di balik sebuah batu. Ini bukan hal yang bagus untuk Misery karena sudah terspot dan dia belum masuk ke dalam zona, ter-take down oleh Sang. Iya, dan sepertinya dari tim BTR akan hanya menyisakan 1 player saja, 1 membernya, karena sekarang zona juga akan sesaat lagi bergerak. Dari tim Grim Z yang masih bertiga, mereka akan mencoba untuk masuk juga. Misery di belakang batu, akan dibiarin aja kah? Biarkan saja karena udah ternok juga, tinggal dibiarkan untuk poinnya masuk ke arah Grims. Berarti tinggal Fajar nih dari BTR Ion. Iya, menyisakan 1 player di area yang kejam ini. Open field terjadi dan sudah ada beberapa tim yang ngedapatin kompon-kompon kecil juga di dalam. Terbuka langsung di spray, masih selamat nyemplung. Dia lompat ternyata ke bawah menyelamatkan posisinya ke dalam air karena di air nggak bisa ditembak, Bude. Ini Grid masih mencari keberadaan pemain-pemain yang akan berupaya lompat dari arah kiri, tapi ternyata Booms ngeflank dengan sukses. GD berhasil mendapatkan Grid, bahkan menambah pundi-pundi poin elimination untuk GD Grid saat ini. Dan sementara di luar sana banyak sekali peperangan dari tim masa depan. Mereka udah nge-set up untuk menyelamatkan diri mereka, bersembunyi di vehicle dan juga bebatuan. Pas banget sih posisi mereka ada di circle dan mereka bisa ngintipin sih sebenarnya. Betul, masih ngintipin sedikit demi sedikit. Bahkan kalau kita lihat beberapa pergerakan dari tim lain, masih banyak loh yang belum masuk ke dalam zona. Baru 2 tim kayaknya nih yang udah masuk ke dalam zona. Iya. Tapi EVO sendiri mereka tinggal ngelengsot dikit, udah sampai ke dalam zona. Dan mereka masih berempat dengan 5 poin kill yang cukup banget untuk mereka menjadi bekal. Dan pencapaian poin dari tim EVOS yang terus menerus berkembang nih.
Ini EVOS dari tadi mainnya sabar banget ya. Mereka Iya. step by step banget gitu. Mereka nggak langsung keluar dari rumah, mereka memantau daerah luar dulu. Takutnya mereka keluar malah ditembakin sama tim yang ada di high ground kanan mereka. Apalagi ya itu dekat banget kan sama circle, tinggal ngengsot dikit sembari Betul. mencari poin-poin Betul. eliminasi. Wow, KF mendapatkan Rizky yang ada di ujung sana. Betul, bahkan EVOS kali ini bisa mengontrol area dengan sangat bagus. TF2 malah yang agak keteteran karena mereka hanya menyisakan Cray, the last man standing, tapi masih bisa merevive teman yang terknockdown rupanya karena ada di bagian high ground dan Tapi di mereka Raska? tertutup juga. Oh. Dan EVOS, kayak aduh kepencet, posisinya ketahuan sama EVOS dong. Ya, akan dirasa atau enggak oleh tim EVOS atau mereka hanya akan ngeliatin aja dari Wih. jauh. Wih, terbang Waduh, terus. Granatnya dari tadi mengudara dan masih belum bisa mendapatkan Ouch. sebuah confirm elimination. Revive sudah berhasil diamankan kali ini. Dua pemain dari TF kembali bangkit dan Lizard sedikit demi sedikit mendekat menuju ke arah TF tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown tambahan, Bude. 4 tim pasti berada di dekat sini, mereka dari arah yang sama, mulai berada satu Rata. sama lain dan sudah rata dari tim TF. Tim EVOS masih berempat, masih sempat ngelut juga dan sekarang mereka berada di area harga, bisa melihat berbagai sisi, tapi dari tim masa depan satu mulai hilang dan tersisa satu member saja, nggak sempat untuk nge-knock karena Bumblebee. Dia harus bisa bertahan dan tidak membuka, mengekspos sisinya. Betul, dia nggak mau ngebuka posisinya sama sekali. Kali ini EVOS ada di puncak rantai makanan kali ini. Karena 4 mereka member. ada di atas, bener-bener di atas gitu. Ini satu area high ground yang ada di dalam circle atau cukup dekat dengan circle. Dan itu hanya EVOS yang ada di bagian tersebut. Ya, posisi mereka enak banget. Belum lagi member mereka masih 4 poin kill, mereka udah 10. Sekarang mau lihat ke segala arah, segala sisi pun bisa. Dan dengan posisi seperti ini, dan yang lainnya yang tinggal 1 orang, 2 orang. Dan Awas. Big Booster. Itu ada boom di belakang EVOS. Kalau nggak itu ketahuan. Kalau nggak ketahuan itu boom bisa aja nge-backstep dan ngambil setidaknya 2 pemain dari EVOS. Dia bisa nge-clutch, tapi sekarang dari tim EVOS 1 terkenok, cuma member mereka masih 4. Ini berabe banget sih. Masih ada 3 tim, berarti yang lainnya cuma 1, EVOS 4. Iya, dan ada yang lagi healing, nggak tahu posisinya di mana karena masih 3 tim kan. EVOS 4, di bawah mereka 1, berarti ada 1 tim yang lagi healing nih. Oh, ngumpet di mana, nyumput di mana ini? Nggak tahu dah dia ngumpet di mana karena belum ke spot juga dan dibakar hidup-hidup oleh pemain dari tim masa depan. Molotov berikutnya bakal dilempar langsung membatasi pergerakan dari EVOS. Harimaunya dipanggang. Ini 1 orang tersisa Bumblebee, bisakah dia melakukan ini? 1 lawan banyak, clutch akankah terjadi? Berusaha untuk menghabiskan semua ransum boostingan yang ada, tapi dari EVOS memborbadir langsung tanpa ampun. Dan sekarang EVOS berempat masih sangat baik, cuma mereka kebingungan mana 1 sisanya. Mereka lagi cari-cari di tanah, di rumput, di rumah, di bom semuanya, mereka kebingungan mana 1 lagi, Pas. Betul, nggak tahu ini 1 lagi di mana Pak ya? Tolong diliatin. Lagi cosplay jadi batu kah? Lagi healing cuma nggak tahu di mana ini. Mana ini? Nggak tahu ini Kita circle-nya. aja nggak tahu. Itu dia Mana-mana? ternyata Oh. tim nomor 6. Berarti itu tim dari Thailand. Excelsior kali ini melakukan strategi healing dan masih Masih ada berapa? ini edge kit terakhir. Dan ini sakit banget, nggak mungkin dia bisa bertahan lebih lama lagi. Apalagi nge-clash juga nggak mungkin, dia masih berada di luar zona. Dan seperti kita udah tahu siapa yang akan mendapatkan winner dari Chicken Dinner kali ini, tim EVOS. Performa mereka semakin meningkat dan muncul dari depan. Dan sayangnya tak ada yang bisa dia lakukan lagi. Playzone harus menumbangkan, mengeliminasinya. Betul, bahkan dari Excelsior mereka nggak ngedapetin kill sama sekali. Mereka benar-benar bermain objektif untuk melakukan healing dan mendapatkan placement. Berarti mereka cuma dapat 12 poin.